Iya, pemirsa kita masuk di segmen terakhir tokoh kita bersama dengan Profesor Komarudin Hidayat. Oke, tadi kita sempat terpotong, Prof. Pandangan Profesor Komarudin sendiri terkait dengan langkah pemerintah kemarin-kemarin ini nih, baru-baru ini yang mengisolasi lah ya, beberapa sosial media termasuk instant message juga gitu. Bagaimana pandangannya, Prof? Saya bersangka baik ya, mereka tentu punya pertimbangan. Karena pada saat-saat kritis demo, kalau nanti disebarkan hoax yang menganiaya dan macam-macam itu kan menimbulkan solidaritas massa, padahal itu bohong. Jadi itu bagi saya bisa dimaklumi asal jangan kelamaan. Gitu. Sampai batas tertentu hemat saya bisa ditolerir. Oke, dan sekarang juga sudah dibuka kembali begitu ya, mungkin untuk menenangkan begitu ya kondisi sendiri. Menjaga sikap hati-hati ya. Karena masyarakat mudah diprovokasi dengan gambar-gambar palsu hoax gitu kan. Oke, ada yang melihat bahwa ini satu tindakan tadi begitu ya, sangat kehati-hatian dari pemerintah sendiri begitu. Gimana kalau? Bayangkan kalau Anda jadi polisi atau misalnya di antara polisi itu ayah Anda, kemudian dilemparin seperti itu, gimana sikap Anda kan? Gitu kan. Jadi harus balance. Saya mencoba berempati, saya berada pada pihak demonstran dan saya berada pada pihak polisi juga perusuh. Maka seorang petugas negara, pejabat negara harus ada helikopter view kan. Ketika ini udah rawan, kan harus ada tindakan preventif. Salah satunya seperti itu. Itu saya mencoba memahami itu. Dan ya ternyata juga ada hasilnya. Belakangan ini kan aksi massa pergerakan umat, ada gerakan 212 begitu ya. Ini sudah mulai masif begitu ya. Harapannya sendiri begitu ya untuk pergerakan ini bagaimana, Prof? Saya terkesan 212 waktu di Monas itu. Damai, tertib, bersih. Kalau itu dijaga, itu kan memberikan citra positif. Maka capaian demo yang melibatkan agama seperti itu jangan dirusak lagi. Gitu. Dan itu orang simpati. Jadi janganlah dirusak capaian yang telah mereka raih. Iya. Iya, Bang, saya bicara dengan Profesor Komarudin Hidayat. Tentunya ini sangat penting begitu ya, sangat sakral kalau kita mengupas sedikit masalah pendidikan Indonesia. Sebagai akademisi. Harapannya bagaimana melihat dunia pendidikan Indonesia, Prof? Sekarang ini saya menjadi ketua pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia. Udah mulai pembangunannya. Kami ikut prihatin ya, bagaimana menjadikan Indonesia bukan sekedar sebagai objek turis, tapi harus objek studi. Jadi berbagai tokoh-tokoh teman-teman saya, profesor luar negeri itu menghargai betul Indonesia yang banyak punya pengalaman politis, historis yang kaya sekali. Mestinya di sini ada universitas internasional, jadi orang datang ke sini untuk belajar. Profesor datang, mahasiswa datang, dan insya Allah tahun 2020 ini sudah bisa dimulai. Ini satu. Yang kedua, dunia pendidikan itu kan berkembang cepat sekali dalam arti tantangannya. Kalau dunia pendidikan tidak mengikuti tantangan ini, lama-lama jaraknya terlalu jauh. Jadi berbagai inovasi riset harus diperkuat, SDM diperkuat. Janganlah kita habis ngomong politik, kekuasaan dulu. Saya kemarin agak sedikit kecewa ya ketika kampanye, debat Capres-Cawapres itu. Tidak melihat saya visi ke depan bagaimana bangun perguruan tinggi, teknologi saya tidak melihat gitu. Nah ini bagi saya pribadi agak kecewa gitu. Padahal negara yang tidak maju teknologinya, sainsnya, ya akan ketinggalan walaupun negaranya itu kaya alamnya. Kira-kira itu. Jadi guru, saya juga mendirikan namanya Sekolah Madaniyah. Tiap tahun itu sekitar 20-an orang diterima langsung di luar negeri, itu alumni kami. Ada rumus di situ. Guru yang berhenti belajar, dia harus berhenti mengajar. Gitu. Mengapa? Karena kita akan mengantarkan siswa masuk ke dunia baru yang kita belum pernah, tidak tahu. Kalau kita tidak mengintip masa depan, tidak menyiapkan, kasihan jadi korban anak-anak. Jadi yang belajar tidak hanya muridnya, gurunya, pengurusnya juga harus selalu belajar. Harus aktif. Karena saya juga banyak baca begitu ya. Ini Profesor Komarudin aktif juga dalam riset dunia pendidikan khususnya keislaman sendiri. Prof.
kalau tadi Profesor sempat mengintip begitu ya, melihat langsung juga begitu bagaimana proses debat capres sendiri gitu. Oke. Kita bicara mengenai Indonesia. Oke. Indonesia kita 5 tahun ke depan begitu ya, harapannya sendiri. Banyak masyarakat juga mengintip, waduh ini nanti ada kocok mungkin menteri baru kayak gitu ya. Oke, harapannya bagaimana sih Prof melihat mungkin panel-panel menteri begitu ya? Oke, apa sih begitu? Apa perlu ditambah lagi yang kosong begitu ya? Dimensi-dimensi apa? Bagaimana melihatnya, Prof? Presiden itu kalau ingin buat keputusan, inovasi peraturan, maka dia harus mendapat dukungan kuat di DPR. Oke. Berarti dia juga harus berbaik-baik dengan parpol pendukung. Tapi yang saya khawatirkan, kalau kemudian presiden terpilih nanti hanya mengentertain, akomodir parpol pendukung, sementara parpol pendukung tidak punya calon yang profesional, ini juga sayang gitu. Jadi tidak banyak kemajuan. Mestinya kan dipilih orang yang profesional sekali. Nah, yang bagus adalah kalau parpol punya tokoh-tokoh profesional. Nah, kalau tidak, kalau parpol yang memaksakan diri, pemilu yang begitu mahal, tidak menghasilkan perubahan yang menjanjikan. Sementara nanti kalau di orang profesional, jangan-jangan mereka nanti tidak rela gitu. Jadi ini terserah nanti siapa presiden terpilih, apakah akan mengentertain balas budi pendukungnya atau dia akan buat legacy. Ya, mengangkat orang-orang profesional sehingga ada legacy selama 5 tahun. Kita lihat aja nanti. Harapan saya sih siapapun yang menang, lebih-lebih misalnya Pak Jokowi menang, kan ini kan terakhir. Misalnya dia menang ya, sementara hasil pemilihan sementara kan dia menang kan, maka mestinya dia buat legacy. Legacy itu ciptakan warisan dengan menghadirkan, mengangkat tokoh-tokoh putra bangsa terbaik. Gitu. Dan parpol mesti harus rela. Nah, Prof, ini kan nama Profesor Komarudin Hidayat. Ini dari zaman kapan ya? Saya sempat mendengar begitu ya, sering disebut-sebut ini calon-calon menteri. Saya tuh calon tetap, saya tuh tetap calon dari dulu. Gitu. Saja, Prof. Ya, jadi saya tuh merasa tidak berkeringat dalam politik praktis. Nah, selama ini kan harus yang politik praktis yang dianggap berkeringat. Saya aktif di dunia masyarakat dari dulu, tapi kan ini dianggap tidak punya saham. Tapi terserahlah, saya sudah merasa happy di luar itu. Tapi kalau misalnya begitu ya diajak untuk melibatkan membangun Indonesia 5 tahun ini begitu, gimana? Nggak usah diajak, selama ini saya udah ikut. Sudah ikut memberikan kontribusi. Semampu saya udah luar biasa. Terima kasih kontribusinya, Prof ya. Pesan apa, Prof? Mungkin ada pesan dari Profesor Komarudin sendiri untuk kita sama-sama memperingati Hari Raya Idul Fitri. Saya terkesan ya ketika pulang tuh rame-rame di jalan. Mereka damai, tidak pada berantem, tengkar, ya kan? Padahal desak-desakan kan. Mengapa? Karena mereka masih merasakan buah dari puasa itu imsak nahan diri dan lapang hatinya. Nah, kalau sikap seperti itu dijaga terus, Indonesia kan damai kan? Saling menahan diri, memaafkan, tidak mudah terpancing, tidak emosi. Bahkan ketika di tempat istirahat rest area, mereka berbagi makanan. Luar biasa ya suasana. Jadi mestinya itu dampak sosial dari ibadah puasa itu menciptakan kerukunan, kedamaian, kelapangan seperti itu. Jangan malah pada berantem gugat-menggugat. Gitu. Iya. By the way, saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat Profesor Komarudin Hidayat. Saya juga pertama terima kasih kunjungannya. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dan saya berpesan kepada semua pemirsa Cek TV. Mari pesan puasa imsak ya, menahan diri kita jaga sampai ketemu puasa yang akan datang. Kita menahan diri, tidak membebaskan pikiran, tindakan, omongan yang melukai orang lain. Kita rekonsiliasi halal bihalal, kita wujudkan nyata dalam kehidupan sosial sehari-hari. Terima kasih, Prof. Pemirsa, ini dia tadi bincang-bincang kita dengan Profesor Komarudin Hidayat. Banyak begitu ya dimensi-dimensi yang dikupas di sini, mulai dari dimensi sosial masyarakat, kemudian juga filsafat begitu ya, tentang kehidupan, kemudian juga bagaimana demokrasi di Indonesia, bagaimana dimensi agama di Indonesia. Terima kasih sekali pesan-pesannya Profesor bersama kami. Ya, pemirsa, saya Adam Lubis harus pamit dari hadapan Anda di toko kita. Terima kasih, sampai jumpa.